Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norika dengan NIM C0B023018. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis resiko pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Latar belakang perusahaan yang pertama adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk cabang Jambi merupakan salah satu bagian dari perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia, yaitu Indofood. Perusahaan ini memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Jambi dan sekitarnya. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk awalnya didirikan pada tahun 1971 sebagai perusahaan yang fokus pada pengelolaan makanan dan minuman. Selanjutnya pada tahun 1994, perusahaan ini mengalami transformasi menjadi perusahaan yang khusus memproduksi mie instan setelah adanya penggabungan beberapa anak perusahaan di bawah naungan Indofood Group. Cabang Jambi didirikan sebagai bagian dari upaya Indofood untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan memenuhi kebutuhan konsumen di wilayah Jambi dan sekitarnya. Yang pertama ada identifikasi resiko, yaitu resiko pasar, resiko persaingan ketat dari perusahaan lain yang juga menawarkan produk serupa dapat mengurangi pangsa pasar dan margin keuntungan. Selanjutnya ada ketergantungan pada bahan baku. Indofood sangat bergantungan pada bahan baku tertentu yang sebagian besar diimpor. Fluktuasi harga bahan baku seperti minyak kelapa, sawit, dan bahan makanan lainnya dapat mempengaruhi biaya produksi. Kenaikan biaya bahan baku akibat pajak atau biaya cukai yang tinggi juga dapat mengurangi profitabilitas. Selanjutnya ada resiko regulasi. Perusahaan harus mematuhi berbagai regulasi pemerintahan terkait keamanan pangan, kesehatan, dan lingkungan. Perubahan dalam kebijakan atau pengetatan regulasi dapat menahan bahan biaya operasional dan mempengaruhi strategi pemasaran. Selanjutnya ada resiko ekonomi makro. Kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti inflasi atau resesi dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Penurunan pendapatan masyarakat dapat mengakibatkan penurunan permintaan terhadap produk-produk Indofood. Adapun analisis resiko operasional, yang pertama ada resiko produksi, yaitu mencakup kualitas produk, kontaminasi, kerusakan produk, ketidaksesuaian dengan standar, gangguan produksi, kerusakan mesin, kekurangan bahan baku, bencana alam, efisiensi produk, tingkatan limbah yang tinggi, waktu produksi yang tidak efektif. Selanjutnya ada risiko distribusi. Kerusakan pada saat distribusi, produk rusak atau cacat selama pengiriman, keterlambatan pengiriman, mencangkup gangguan logistik, masalah transportasi, kerugian inventory, pencurian, kerusakan akibat penyimpanan yang tidak tepat. Selanjutnya ada risiko sumber daya manusia, yaitu kehilangan karyawan atau tingkatan pengganti karyawan yang tinggi, kesulitan dalam merekrut tenaga kerja terampil, kesalahan manusia, kesalahan dalam proses produksi, kesalahan dalam pencatatan data, ketidakpatuhan terhadap peraturan, pelanggan terhadap peraturan kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya ada risiko teknologi. Kegagalan sistem, kerusakan sistem komputer, gangguan jaringan, keamanan data, kebocoran data pelanggan, serang siber. Selanjutnya ada resiko reputasi. Kualitas produk yang buruk, produk yang tidak memenuhi harapan konsumen, krisis keamanan pangan, skandal makanan, penarikan produk dari pasaran, dampak negatif dari media sosial, berita negatif yang viral di media sosial. Selanjutnya ada risiko lingkungan. Pencemaran lingkungan, limbah produksi yang mencemari lingkungan, perubahan iklim yang ekstrim dapat mengganggu pasokan bahan baku. Selanjutnya ada risiko keuangan, mencangkup risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Risiko teknologi,
yaitu mencakup dengan gangguan sistem atau kerusakan sistem komputer jaringan atau perangkat lunak dalam mengganggu proses produksi, distribusi, dan manajemen data. Selanjutnya ada keamanan siber, ketergantungan pada teknologi, keterlambatan adopsi teknologi, dan ketidaksesuaian teknologi. Selanjutnya, resiko hukum dan regulasi. Mencakup kepatuhan terhadap regulasi pangan, Indofood harus mematuhi berbagai regulasi yang berkaitan dengan keamanan pangan dan termasuk kualitas produk. Selanjutnya, perubahan kebijakan perdagangan. Sebagai perusahaan yang beroperasi di pasar internasional, Indofood terpengaruhi oleh perubahan kebijakan perdagangan global seperti tarif impor dan ekspor. Selanjutnya, resiko hukum dagang. Indofood harus mematuhi hukum dagang yang berlaku, termasuk perlindungan konsumen dan hak kekayaan intelektual. Selanjutnya ada tanggung jawab produk. Sebagian produsen makanan, Indofood bertanggung jawab atas keamanan produk yang mereka luncurkan. Evaluasi risiko dan mitigasi. Dengan evaluasi risiko yang cermat dan langkah mitigasi yang proaktif, PT Indofood Jambi berupaya menjaga kualitas produk seperti mematuhi regulasi yang ada sehingga dapat melindungi reputasinya dan memastikan keberlanjutan operasional di industri makanan dan minuman. Adapun pengelolaan risiko, yang pertama mitigasi risiko. PT Indofood melakukan identifikasi risiko secara menyeluruh dalam setiap aspek operasionalnya, mulai dari produksi hingga distribusi. Mereka menerapkan produsen untuk mengurangi dampak risiko yang mungkin terjadi, seperti pelatihan keselamatan kerja untuk karyawan dan pemeliharaan rutin peralatan untuk mencegah kecelakaan kerja. Selanjutnya ada transfer risiko. Perusahaan menggunakan asuransi untuk mentransfer sebagian risiko ke pihak ketiga. Ini termasuk asuransi untuk aset dan tanggung jawab hukum yang membantu melindungi perusahaan dari kerugian finansial yang signifikan akibat kejadian tak terduga. Selanjutnya ada penerima risiko. Dalam beberapa situasi, PT Indofood memilih untuk menerima risiko tertentu yang dianggap tidak signifikan atau di mana biaya mitigasi lebih tinggi dibandingkan dengan potensi kerugian. Keputusan ini diambil setelah analisis mendalam mengenai dampak dan kerugian dan kemungkinan terjadi risiko tersebut. Selanjutnya ada risiko kontingensi. Yang pertama, identifikasi risiko. Menentukan risiko apa saja yang paling mungkin terjadi dan berdampak signifikan terhadap bisnis. Selanjutnya, tindakan darurat. Menentukan langkah-langkah yang harus diambil dalam situasi darurat seperti evakuasi karyawan, penghentian produksi, dan pemberitahuan pihak berwenang. Tim tanggung jawab darurat. Membentuk tim yang tanggung jawab untuk melaksanakan rencana kontingensi dan mengkoordinasi berbagai upaya penanganan kritis. Selanjutnya, komunikasi. Menetapkan produsen komunikasi yang jelas untuk menginformasikan karyawan, pelanggan, pemasok, dan pihak berwenang mengenai situs darurat. Selanjutnya, pemulihan. Menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan operasional bisnis setelah krisis berakhir. Adapun kesimpulan, yaitu PT Indofood Jambi merupakan salah satu anak perusahaan dari Indofood, salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor pangan, PT Indofood Jambi memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. PT Indofood Jambi juga merupakan perusahaan yang memiliki peran dalam industri makanan dan minuman di Indonesia. Perusahaan tersebut berupaya untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan distribusi, dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Namun perusahaan juga harus terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan mengatasi berbagai tantangan yang ada. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Bila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.